akan bahas tentang juvenile idiopathic arthritis. Ya, kita bahas singkat saja, nanti di praktikum mungkin akan lebih jelas terkait pemeriksaannya. Juvenile rheumatoid arthritis atau idiopathic. Kalau dulu juvenile rheumatoid, semakin ke sini pendefinisiannya jadi semakin apa? Semakin ringkas ya pendefinisiannya. Nah, juvenile idiopathic arthritis sendiri itu adalah penyakit reumatik. Loh, kok bisa, Bu, di FT anak kok membahas penyakit rematik? Rematik ini kan penyakitnya orang tua di sini. Nah, rematik kronik pula. Nah, tetapi ini sering terjadi pada anak di bawah usia 16 tahun. Jadi, ketika ngomong juvenil, berarti 16 tahun. Rematik sama seperti artritis, sama seperti osteoartritis, cuman dia di bawah 16 tahun. Di atas 16 tahun, diagnosanya sudah menjadi osteoartritis. Oke, ini yang perlu kalian notice ya di sini ya. Juvenile idiopathic arthritis adalah penyakit rematik ya, kronis. Ya, berarti kan ini ngomongnya sendi ya, nih. Pada anak di bawah 16 tahun. Nah, juvenil dimulai sebelum usia 16, idiopatik itu yang tidak diketahui penyebabnya apa, sedangkan artritis itu adalah inflamasi. Jadi, adanya inflamasi pada sendi, adanya pembengkakan, nyeri, ya, penurunan fungsi, ya, dan semacamnya. Nah, istilah GI sendiri itu adalah istilah baru yang dikenalkan oleh International Association of Rheumatology atau ILAR, di mana asosiasi ini mendiagnosa artritis ini pada anak-anak untuk menggantikan diagnosa sebelumnya. Diagnosa sebelumnya yang tadi saya sebutkan, juvenile rheumatoid arthritis. Jadi diagnosa yang terbaru adalah sekarang adalah juvenile idiopathic arthritis. Nah, macamnya sama nggak Bu seperti osteoartritis? Jadi sebenarnya sama di sini ya. Nah, kalau kita lihat tipe dari tipe dari GI sendiri tuh macam-macam, ada yang oligoartritis. Nanti oligoartritis itu apa? Jadi lebih dari 4 sendi yang kena. Terus ada polyartritis. Ini ada rheumatoid factor. Ada polyartritis dengan positif rheumatoid factor. Ada intensities related arthritis atau IRA. Ada psoriatic arthritis dan systemic onset atau kita bisa bilang atau systemic onset JE dan undifferentiated arthritis. Ini tipe-tipe dari JE dan banyak sekali. Kita bahas satu-satu di sini. Nah, yang oligo itu apa tadi? Di sini yang oligo itu berarti kurang dari 4 sendi dalam 6 bulan yang kena. Jadi nyeri sendi dalam 4 bulan yang kena. Dikurang dari 6 bulan yang kena. Kita bisa sebut itu oligoartritis. Dan setelah 6 bulan dia menyerang persendian lain. Atau ada perpanjangan, jadi extended oligoartritis. Jadi nyerinya bertambah dari 6 bulan. Ini oligo, kurang dari 4 bulan. Selanjutnya ada polyartritis, yang kena adalah di sini 5 atau lebih sendi yang kena selama 6 bulan. Nah, untuk polyartritis itu ada 2 tipe polyartritis, di mana ketika dilakukan pemeriksaan tes darah, rheumatoid factor atau RF-nya positif, dan ada juga yang RF-nya negatif rheumatoid factor. Jadi kalau mau tahu lebih jelas, kalian itu kena artritis apa enggak, ya, sendinya itu sakit apa enggak, ya itu ya pemeriksaan darah untuk melihat adanya rheumatoid factor. Ini polyartritis berarti ada 2 ya, RF positif dan RF yang negatif. Ini lebih dari 5 sendi di 6 bulan pertama. Ada intensities related arthritis kira di sini. Nah, dikatakan kena yang era ini jika ada inflamasi di beberapa tendon yang menempel pada tulang. Ada tendon-tendon, ada pembengkakan tendon yang menempel pada tulang itu mengalami pembengkakan. Biasanya keluhan nyeri didapatkan pada area bawah kaki, hip, knee, dan di daerah punggung. Selanjutnya ada 2 jenis, yaitu psoriasis arthritis. Nah, ini menyerang jari tangan dan jari kaki. Ya, ditemukan seperti ini kan kita ada ruas-ruas ya. Jadi seperti sosis ya, atau kita sebut dactylitis di sini. Ya, biasanya bisa sembuh dengan sendirinya. Terus
karena ada psoriasis, berarti di sini ada ruang sisik kanan, mungkin udah apa belum integumen ya. Nah, itu kalau tanda-tanda psoriasis itu berarti ada ruam atau sisik pada kulitnya. Ada yang systemic onset. Nah, ini diagnosa jika anak mengalami demam atau ruam awal keluhan. Nah, systemic onset ini bisa saja nanti diagnosa bandingnya bisa karena tipes atau yang ada ruam itu apa? Campak. Nah, ini hampir sama. Ya. Terus ada undiferensiasi artritis atau gejala yang ditemukan tidak cocok dengan jenis-jenis ini, tetapi ada. Misalnya nyeri sendi ada di mana-mana, misalnya, tapi didapatkan misalnya di 10 sendi dan semacamnya. Nah, ini yang oligoartritis, jadi 50-60% apa anak yang kena GIA itu oligoartritis, jadi lebih banyak kenanya di oligo. Sini yang paling banyak ini menyerang 4 atau beberapa sendi ya di sini pada 6 minggu pertama setelah didiagnosa. Nah, ini yang ada oligoartikular persisten, ini yang 6 bulan, dan ada yang extended yang lebih dari 6 bulan. Nah, ini yang persisten itu kurang dari 6 bulan, kenanya 4 sendi, sedangkan yang extend itu tadi 6 bulan dulu, terus setelah 6 bulan jadi nambah sendinya yang kena. Nah, ini beberapa tanda dan gejala lain, ya, lebih banyak menyerang pada wanita. Di sini ada uveitis, ya, mengalami pembengkakan. Nah, ini juga banyak menyerang sendi-sendi yang besar, contohnya pada knee, ankle, wrist, elbow. Nah, juga bisa menyerang pada mata. Kita bisa sebut uvea-nya mengalami peradangan atau disebut uveitis. Nah, ini beberapa sendi yang kena. Setelah 6 bulan biasanya juga akan bertambah area sendinya. Ini juga bisa mengalami misalnya kena ke 12 sendi yang besar atau sendi-sendi yang kecil. Ini contoh dari oligoartikular ya, mengalami pembengkakan. Oke, tadi oligoartritis. Nah, ini kita masuk ke poliartritis. Kalau oligo tadi kurang dari 6. Nah, ini poliartritis. Ini juga tipe GIA yang paling sering kedua setelah oligo tadi, yang menyerang anak dan remaja. Nah, kalau tadi 4, sorry, kok 6. Kalau oligo itu kurang dari 4 sendi, sedangkan ini 5 atau lebih sendi yang kena selama 6 bulan pertama setelah didiagnosa GIA. Nah, poliartritis itu ada dua tipe, rheumatoid faktornya positif. Rheumatoid faktornya apa sih? Hasil pemeriksaan darah. Hasil pemeriksaan darah untuk menentukan seseorang itu kena artritis apa enggak. Nah, itu. Kalau positif ya berarti dia memang kena, kalau enggak ya berarti ya negatif di sini. Nah, tipe yang pertama adalah rheumatoid faktor yang positif. Nah, biasanya onsetnya sekitar 6 sampai 7 tahun yang kena. Terus yang biasanya mengalami gejala, nyerinya itu banyak sendinya, yang mengalami sendi sekitar 5 sendi atau lebih dari 6 bulan pertama setelah didiagnosa. Gitu juga yang rheumatoid faktornya negatif, ini biasanya 9 tahun sampai 12 tahun. Menyerang sama 5 sendi atau lebih. Nah, ini beberapa ini kondisi ada nodul di sini ya. Rheumatoid nodul. Jadi orang-orang yang kena artritis itu kemungkinan juga mengalami benjolan-benjolan di tulangnya. Nah, rata-rata yang poliartikular ini itu kenanya di usia, tadi ada yang 9 sampai 10 ke atas. Perempuan lebih banyak. Nah, ini sendi-sendi besar yang kena. Nah,
ini juga poliartikular, munculnya rheumatoid nodul, jadi ada benjolan. Jadi kalau ditekan ya keras kayak tulang. Terus karena ini poliartikular, jadi rata-rata juga mengalami anemia ya. Jadi kelemahan di sini, beberapa berat badannya juga turun. Ini banyak sendi besar-besar yang kena. Nah, biasanya tipe yang poliartikular ini juga akan terus sampai ke dewasa. Ini sendi-sendi yang biasanya kena. Oke, tipe yang ketiga ada systemic arthritis. Nah, systemic arthritis itu sebenarnya lebih jarang terdiagnosa karena memang dia nggak lama ya kondisinya. Jadi memang seperti 2 mingguan, 2 mingguan maksimal. Dan rata-rata itu pada usia-usia tersebut itu banyak apa ya, banyak kondisi-kondisi juga yang hampir sama seperti yang campak tadi, terus ya common flu biasa, terus ada juga kondisi-kondisi seperti DB bisa, terus flu Singapura itu kan hampir sama juga, sendinya juga nyeri dan banyak yang tidak melaporkan kondisi ini. Nah, ini kondisi tipe dari juvenile rheumatoid arthritis mungkin yang lebih sedikit ya dibanding yang oligo sama polyarthritis tadi. Hanya 10% sampai 15% anak dan remaja yang terkena GIA yang kena systemic arthritis. Ya. Nah, ini banyak sendi yang kena di sini ya. Nah, ini lebih dari satu sendi yang kena ya. Jadi kalau sistemik ya, sampai namanya sistemik ya, ada demam ya, panas. Nah, ini 2 mingguan ya. Ada ditemukan rash, rash itu ruam ya, terus ada pembengkakan nodul-nodul ya, dan yang lainnya lagi. Nah, ini kalau yang sistemik ini untuk rasio laki-laki dan perempuannya hampir sama yang kena ya. Jadi sering demam di sini, sering timbul rash, terus ada juga nyeri pada sendi ya, terus ada pulping di sini. Nah, ini titik-titik seperti ini hampir sama seperti campak. Terus terjadinya pembengkakan ya pada gula limpa. Ini paling sering, jadi kelenjarnya juga mengalami pembengkakan. Ini pembengkakan juga pada liver. Nah, ini yang sistemik arthritis ya. Ada ruam-ruam di sini. Ini demam naik turun naik turun naik turun sampai 2 minggu ya panasnya. Jadi pemeriksaan darah itu memang sangat diperlukan jika sudah panas. Misalnya panas sudah sampai lebih dari 3 hari, berarti kan aktivitas virusnya sebenarnya sudah berhenti ya. Ya, tapi kok masih panas turun panas turun panas turun panas turun, jadi beda beda sama planet kudanya DB kan ya. Planet kuda DB kan baik-baik apa, ada fase berhentinya terus naik lagi. Kalau ini enggak ya. Jadi diurnal swingsnya tuh dominan sampai 2 minggu. Nah, ini ruam rushnya yang mungkin muncul. Ini juga ini ruam-ruam yang muncul. Itu tadi adalah sistemik juvenile rheumatoid arthritis. Kita masuk ke entensitis arthritis, tipe yang keempat. Jadi adanya inflamasi juga ini pada sendinya, ya, di mana di sini tendon dan ligaменnya juga mengalami pembengkakan. Entensitis itu bagian dari ini ya, tulangnya, apa, lapisan tulang itu. Nah, biasanya di sini banyak dilaporkan yang kena itu bagian panggul, ya, banyak yang kena lumbosakral. Nah, ini juga ditemukan adanya positif human leukosit yang terus onsetnya itu laki-lakinya lebih, laki-laki di usia 6 tahun ya. Terus ada akut anterior uveitis, jadi pembengkakan pada uveanya. Juga di sini dikeluhkan adanya ankylosing spondylitis ya.
sakrolitis, jadi inflammatory bowel disease, jadi memang di bagian-bagian panggul ya. Nah, ini entensitis. Ya, terjadi pembengkakan di sini. Nah, ini laki-laki lebih banyak dibanding pria. Nah, ini juga pada akhir-akhir remaja yang sering kena ya di sini. Nah, ini beberapa sendi yang kena. Ini juga kena spine yang paling sering ya area-area ini. Nah, ditemukan dactylitis atau sosis itu loh yang kayak sosis. Area-area yang kena tuh memang area-area pertemuan. Jadi memang ketika dilihat tempat pertemuan sendinya di antara fovea itu mengalami peradangan. Nah, ini area-area nyeri jika yang kena ada intensitas artritis di sini. Ya, ini nyeri. Jadi semua pergerakan sakit. Ya, ini bergeraknya sakit, ini sakit, jadi sini-sini ini. Nah, kalau intensitas itu khasnya adalah dactylitis ini. Jadi ada pembengkakan pada tendon, pada jari-jari, khususnya pada ini ya, jari kaki. Selanjutnya ada psoriasis. So, namanya psoriasis itu kulit ya, gangguan pada kulit yang mungkin nanti di integumen ya. Ditemukan adanya ruam merah di sini, bisa juga scalp tuh sampai Indonesia apa ya, kayak ngelupas putih-putih ke Indonesia apa ya scalp itu. Biasanya ditemukan kayak ruam yang kering bersisik, hampir sampai bersisik di belakang telinga, ya di lipatan mata, ya lipatan elbonya ini dan semacamnya di sini. Nah, anak atau remaja dengan psoriasis juga mempunyai kondisi artritis. Itu disebut psoriasis artritis. 7 sampai 10 tahun ya di sini. Jadi ditemukan ada dactylitis, ada nail pitting atau oncolysis, dan ditemukan genetik orang tuanya juga kena. Nah, ini nail pitting, jadi banyak sekali eh, bukan cekungan, apa itu namanya? Kayak bolongan-bolongan nail pitting tuh kayak gampang kayak kayak mau bolong-bolong gitu loh. Nah, ini psoriasisnya biasanya di sendi-sendi seperti ini. Ini dactylitisnya. Nah, ini juga ada beberapa ini ya untuk pembeda yang memudahkan, ada oligo, polyarticular, systemic, dan spondyloarthritis. Berapa sendi yang kena, terus predominance gendernya mana yang lebih kena, cewek apa cowok, terus ada sistemiknya kena apa enggak, terus ada gangguan UVA enggak di sini, ada gangguan ekstraartikular manifestasi lainnya enggak, misalnya demam dan semacamnya, ada psoriasis apa enggak. Anak-anak ini antibodi nuklear. Anak itu antibodi nuklear itu juga untuk melihat ada artritis apa enggak. Nah, sama kayak ini rheumatoid factor positively. Jadi ANA sama RF ini adalah dua pemeriksaan darah untuk melihat apakah ada eh, artritis atau enggak, rheumatoid atau enggak. Tuh. Ini ANA antibodi nuklear. Antibodi nuklear. Ya. Ini beberapa ininya apa hasilnya biasanya baik, komplit, jadi misalnya nggak akan kambuh lagi. Dan ada juga yang menetap. Nah, ini beberapa kasus yang lebih sederhana. Ya, banyak sendi yang kena. Ya. Nah, sebenarnya kalau artritis itu dewasa, bahkan dari dewasa sampai dengan anak-anak ini tuh belum diketahui penyebab aslinya itu kenapa. Namun di antara banyaknya keluhan, banyak sekali menunjukkan adanya pengaruh genetik atau keturunan. Ini yang paling banyak adalah respon autoimun, yang paling sering ya, paling sering ditemukan, yang pada akhirnya menjadi inflamasi, terus menjadi destruksi pada sendinya, yang pada akhirnya menjadi rusak inflamasi dan
seterusnya. Ini memang out. Nah, sedangkan yang eh, mungkin ini penyebab yang paling paling banyak dikemukakan oleh penelitian-penelitian adalah autoimmune disease di sini. Dimana pada penyakit ini sel darah putih itu nggak bisa bedain yang mana sehat, yang mana sel asing, yang mana bakteri, yang mana virus itu nggak bisa di sini. Jadinya sistem kekebalan tubuhnya yang harusnya jadi tentara di tubuhnya, ada virus masuk ditahan, ada bakteri masuk ditahan, pokoknya segala macam patogen itu malah dia malah melepaskan zat kimia yang pada akhirnya merusak area yang sehat. Jadi harusnya dia melindungi tubuhnya dari zat-zat patogen tersebut, tapi malah melepaskan zat kimia yang merusak jaringan yang sehat. Yang pada akhirnya ketika dirusak, akhirnya jadi peradangan. Nah, ini merupakan reaksi abnormal ya. Reaksi abnormal misalnya ada infeksi, atau faktor-faktor lain yang datang. Misalnya ada virus, ada autoimun sendiri tadi, ya. Nah, ini progression dari gejalanya. Jadi adanya persistan pada sinovitisnya, pembengkakan pada selubung sendinya, terus ada joint destruction, dan ini menyerang pada tulang, tendon, ligamen, terjadi kerusakan. Nah, ini kalau kita lihat sendi pada ini ya, sendinya normal, yang normal. Nah, ini lihat lihat bagian sinovial membrannya. Dia akan melindungi area-area yang menghubungkan tulang dan tulang. Ya. Nah, ini sinovial membran. Tetapi kalau lihat di juvenile idiopatik ini, nah lihat sinovial membrannya itu mengalami pembengkakan, yang harusnya enggak di sini. Jadi yang pada akhirnya harusnya di sini cairannya adalah cairan yang baik ya. Nah, ini yang pada akhirnya yang terjadi adalah cairan sinovialnya juga mengalami mengalami kerusakan. Bisa juga pengerasan, bisa pengkristalan, bisa habis dan semacamnya. Yang pada akhirnya ini yang harusnya terlindungi antara tulang dan tulang akhirnya tidak bisa terlindungi. Kalau terjadi pembengkakan di sini, pada akhirnya semua gerakan-gerakan yang ada di sendi ini juga akan mengalami permasalahan. Bahkan juga kalau nggak bergerak. Tapi ciri khas terjadinya apa kerusakan pada sendi adalah ketika digerakkan akan mengalami nyeri. Oke. Nah, ini patogenesisnya. Jadi ada genetik, mungkin ada hormonal ya, hormonal. Ya, terus ada autoimunnya. Jadi untuk patogennya, karakteristik khusus orang yang kena GIA atau anak yang kena GIA, ada inflamasi kronis di sini. Berarti sudah lama terjadi pembengkakan itu. Khususnya pada sinovium, berarti pada lipatan-lipatan sendi, ya, pada lipatan sendinya. Terus kerutakan pada artikular artikular kartilagonya. Jadi permukaan-permukaan sendinya mengalami kerusakan. Dan manifestasi sistemik ekstraartikular lainnya, bengkak, ya, panas, dan semacamnya. Nah, awalnya bagaimana sih bisa terjadi? Yang pertama adalah kerusakan mikrovaskuler serta proliferasi sel pada sinovial tadi akibat yang menyebabkan pembengkakan pada selubung apa kantong-kantongnya membran sinovial tadi. Nah, ketika sudah membengkak akhirnya sel sinovial itu mengisi rongga sendi yang harusnya tadinya kan nggak ada, harusnya adanya di membran sinovial tadi, tapi mengisi di antara sendi. Yang pada akhirnya pembuluh darah pada sendi juga mengalami oklusi. Ya karena ini sel sinovialnya itu juga mengisi di antara sendi. Akhirnya ada bekuan-bekuan kecil atau kristal pengkristalan tadi yang itu ya, sebenarnya adalah sel-sel yang sudah mengalami inflamasi. Nah, ketika sudah terjadi pengkristalan tadi, terjadilah panus di sini. Jadi batuan-batuan kecil tadi tumbuhnya berantakan, nggak beraturan, tajam mungkin dan semacamnya, yang akhirnya jaringan yang tadi itu, yang mengkristal tadi itu menyentuh, menggerus
area-area sekitar yang akhirnya menjadi inflamasi. Nah, panus tadi menginvasi, merusak rawan sendi yang pada akhirnya respon imunologinya keluar di tubuh kita. Transitokinnya keluar, interleukinnya keluar, proteinasinya keluar, faktor pertumbuhannya keluar. Akhirnya jadi rusak kemana-mana. Ya. Nah, ini antigen ya, yang pada akhirnya nanti ini sebenarnya yang nantinya akan membentuk panus di sini, panus formation. Ya. Nah, insidennya sebenarnya dari prevalensi seluruh dunia itu tiap tiap kita bisa bilang tiap ras itu berbeda-beda ya. Jadi bergantung pada rasnya sendiri, bergantung pada kerentanan imunogenetiknya. Jadi ada memang ras yang gampang sekali kena virus dan tergantung juga dari lingkungannya. Nah, ini beberapa data yang diambil dari rumah sakit pusat di Inggris. Jadi insiden 10 per 100.000 populasi di bawah usia 16 tahun. Nah, diperkirakan adanya 1.000 kasus baru juga setiap tahunnya. Ini ada 2 sampai 60 ini ada dua penelitiannya. Sistemik dan onset pada usia yang lebih tua, poliartikular dan early onset palsy artikular lebih sering pada anak perempuan. Ini faktornya mungkin alergi, adanya psikal trauma pada sendinya, psikologi trauma, abnormali, perkembangan mungkin terjadinya virus yang berkembang, infeksi. Nah, ini beberapa yang bisa terlihat di sini. Adanya pembengkakan di sendi, merah dan bengkak di sendi-sendinya. Ya, pembengkakan juga di sendi yang besar. Terjadi pembengkakan di bagian uvea-nya, ini bagian depan matanya, nyeri pada ketika beraktivitas. Nah, ini untuk yang artikular adanya pembengkakan sendi, nyeri sendi, kaku sendi, limping gait atau tertatih-tatih jalannya. Terus keterbatasan gerak sendi. Terus yang ekstra artikular ini malah lebih secara demam ya. Terus ada rash atau ruam, ada gangguan pertumbuhan. Contohnya pada intensitas adanya inflamasi pada tendon dan ligamen yang membentuk nodul. Nah, ini kalau ekstra artikular ini ada demam, wajahnya pucat, dia nafsu makannya menurun, anemia ya, terus penurunan berat badan ini. Jadi juga terjadi gangguan pada pertumbuhan. Ada delay pubertas di sini. Ini pada kulitnya juga ditemukan nodul, ada rash, kemerahan, ada hepatomegali atau hepatomegali itu pembengkakan pada hati, pembengkakan pada limpa, ada pembengkakan pada kelenjar getah bening. Juga ada serositis, peradangan pada paru, ya. Terus ada muskular atrofi di sini, terus ada peradangan pada bagian tengah mata dan akut etensitis yang lainnya. Ini beberapa kondisi ya, pembengkakan. Nah, nyeri sendi, ini khas pada orang-orang yang artritis, ada morning stiffness, bangun tidur pasti sendinya nyeri. Jadi juga terjadi kekakuan ketika melakukan aktivitas yang lama, berdiri lama, diem lama, ya. Terus ada limping gait atau pincang. Nah, ini pemeriksaan hitung darah lengkap untuk melihat ininya ya. Gimana untuk mendiagnosa? Kalian bisa mendiagnosa hanya gejalanya saja. Jadi butuh memang pemeriksaan darah ya. Melihat kultur darahnya, biopsi sumsum tulang belakang juga bisa untuk melihat adanya artritis pada anak, terus sedimentasi eritrositnya bagaimana, proteinnya bagaimana, terus tes untuk faktor rheumatoid faktornya, antibodi nuklearnya untuk mendeteksi autoimun, yang autoimun ini untuk
sorry tadi saya keliru ya. Antibodi nuklear itu untuk autoimun, jadi untuk faktor rheumatoid faktor itu untuk melihat adanya rheumatoid apa enggak. Atau di X-ray untuk melihat ada pembengkakan pada sendi apa enggak. Nah, ini gejala-gejala yang mungkin nanti akan kalian lihat. Nah, ini pembengkakan pada sendi ini antara antara metakarpal. Nah, ini membengkak. Bahkan bukan di sini dari X-ray pun kelihatan. Ya, pembengkakan pada sendi besar. Uveitis itu yang ini ya, bukan yang merah ini ya. Nih, ininya membengkak. Ini beberapa gejala yang mungkin akan kalian lihat. Ini penurunan berat badan, ya, juga pembengkakan pada sendi. Nah, diagnosa bandingnya, jadi jangan sampai salah. Ini yang kemungkinan juga ada bakteri dan virus yang sama seperti campak tadi. Ada um, kemungkinan karena bakteri Streptococcus, trauma, jatuh, bengkak, bisa juga. Dan kemungkinan ada leukemia dan hemofilia. Dan ini kondisi-kondisi kelainan darah yang menyebabkan sistemiknya pada akhirnya sendinya kena. Terus penyakit-penyakit kolagen, pembengkakan. Nah, ini kita harus turunkan ketegangan sendinya, meningkatkan kekuatan ototnya dan perkembangannya, dan meningkatkan level fitnessnya. Jadi, aktivitas fisiknya harus kita tingkatkan. Anak dengan kondisi seperti ini pasti akan nggak mau dia main, dia mending diem. Ya, pernah dengar main hujan terus, main lari-lari terus, nanti sakit kakinya. Padahal nggak boleh seperti itu ya. Ya, kalau dia bermain dan sakit, nyerinya yang harus kita selesaikan, bukan larinya yang nggak kita bolehkan. Jadi kalau pada anak kecil, jadi sebelumnya kita cari tahu dulu kenapa nih anaknya lari-lari kok sakit. Padahal lari-lari usia anak 5-6 tahun itu kan sebuah aktivitas yang memang harus dilakukan. Lari dikit kok sakit, malam langsung nggak bisa tidur. Yang dirasakan itu sendinya lutut kakinya tuh kayak malam tuh kayak katanya tuh kayak ditusuk-tusuk gitu, dan ini setiap malam pegel gitu kayak orang tua gitu. Itu yang dirasakan tiap malam. Ini kalau paginya lari-lari tuh mesti siangnya kayak gini ya. Jadinya dia nggak beraktivitas. Anak yang tidak beraktivitas, efek-efeknya ke paru dan jantung pada akhirnya, jadi jangka panjangnya juga akan menurun. Jadi bukan dia nggak boleh beraktivitas, jadi memang harus kita yang pertama, kalau ada kelemahan kita kuatin. Jadi memang kayak gini tuh memang harus memang multidisipliner ya. Dia harus ke dokter ya, terus kita juga harus melatih kekuatan ototnya, harus juga mengurangi nyerinya, fleksibilitasnya kita tingkatkan, fitness levelnya kita tingkatkan, gitu. Jadi memang banyak peran dari multidisipliner dokter dan semacamnya. Oke, mungkin ini di IE ada yang ingin ditanyakan untuk kasus ini. Saya ingatkan untuk segera absen karena jam 5 saya tutup. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti kita tinggal 2 praktek ini ya minggu depan. Oke. Langsung saya tutup aja ya absennya ya. Ini saya juga sudah foto dari tadi, jadi ini Hendra Irza memang nggak ada ya. Gasika Dwi Sandi memang nggak ada ya. Nadia Nida untuk kelas C. Marsanda Trihendiawati, Nadia Nida. Canda ada, Bu. Iya, berarti mbaknya belum absen 2 kali. Dua materi, Mbak. Hendra juga ada, Bu. Iya, berarti mbak masnya belum absen yang kedua. Ini yang saya sebutin yang belum absen. Muhammad Farhan, Ali Akbar, Arif Abdullah. Oh, ini sama. Ini memang nggak ada ya orangnya ya. Dua-duanya nggak Hadir, absen. Bu. Ali Akbar hadir, Bu. Kok nggak absen? Baik, Bu. Di absen dulu, Mas. Dua-duanya. Bentar lagi saya tutup absennya. Salsabila Ilmi,
Erwako, Rakian, ini juga nggak ada. Oke, kelas mahasiswa semua. Oke, sudah kan semua? Oke, untuk materi kedua, juvenile rheumatoid arthritis, ada yang ingin ditanyakan? Atau bingung? Atau saya yang nanya ya? Oke, nama yang di atas coba. Yoel Pramudyo. Ada? Yoel Ya, Pramudyo. Bu. Oke, berarti kamu nanya. Coba jenis sebutkan tipe GIA yang tadi sudah Butika sebutin. Minimal 2 udah. Apa aja? Mas Joel, Ya, Bu. ayo. Apa? Tipe-tipenya apa aja? Nggak tahu. Ya, Bu. Nggak tahu sama sekali. Oligaratis, oligartritis, polartritis. Hmm? Nggak apa-apa? Oligartritis sama polartritis. Oligoartritis Ya, oligoartritis sama polartritis. sama Polartritis. hmm? Putus-putus. Polar, Polar. polar, Kok polartritis. kolar? Polar. Nggak ada polartritis. Poliartritis ya. Oligoartritis dan Oh ya. poliartritis. Oke. Dibantu lagi Regita Maulida. Regita Maulida. Iya, Bu. Oke, Mbak Regita, kalau oligoartritis itu berapa sendi yang kena? Misal Berapa sendi yang kena kalau oligoartritis? 4, Bu. 4. Kalau, oke, oke. Next. Ibnu Saluri. Hadir, Bu. Kalau psoriasis itu khasnya apa? Kalau yang tipe psoriasis artritis khasnya apa? Gejalanya. Yang apa, Bu? Psoriasis. So, dia menyerang jari tangan dan jari kaki. Terus, Kemudian biasanya ditemukan shape shape 2 atau dactylitis yang bisa sembuh dengan sendiri.
Oke. Terakhir deh. Mas mana ya? Atau ada yang boleh jawab nih pertanyaan saya. Impairment apa saja yang muncul pada kasus juvenile rheumatoid arthritis? Boleh satu-satu, boleh banyak yang nyebutin. Apa aja yang muncul impairmentnya? Masa 3 kelas nggak ada yang ini, nggak ada yang mau jawab ini? Ayo satu apa? Satu. Faktor genetik, Bu. Ini impairment. Keluhannya apa aja? Nyeri sendi. Nyeri sendi. Terus apalagi yang Bengkakan dikeluhkan? sendi. Aku, Bu. Bengkakan sendi, kaku, apalagi? Ada kemerahan di sendinya, Bu. Tiap sendinya. Kemerahan, ada ruam kemerahan, apalagi? Keterbatasan gerak, Bu. Keterbatasan gerak, apalagi? Hmm? Gangguan pertumbuhan. Bisa gangguan pertumbuhan, apalagi? Gangguan gitu. Sakit, gangguan berjalannya bermasalah. Deformitas pada jari-jari sendi, Bu. Deformitas boleh. Nail pitting masuk nggak, Bu? Nail pitting boleh, nail pitting masuk. Itu salah satu cara, salah satu tanda. Oke, penyebab utama ini kan idiopatik, tapi yang paling banyak disebutin atau paling banyak ditemukan untuk GIA ini ya siapa sih aktor utamanya? Faktor genetik. Faktor genetik, terus Autoimun. faktor imun, autoimun disease. Oke, jadi sama kayak artritis dewasa juga sama yang kena juga. Cuman kalau dewasa itu kan banyak faktor semakin menurun ya, metabolismenya dan semacamnya. Oke. Oke, terakhir lagi. Pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan ya untuk menentukan GIA ini, membantu menegakkan diagnosa apa aja? Terakhir, Pemeriksaan darah. pemeriksaan darahnya apa aja? Bu. Pemeriksaan apa? X-ray. X-ray, boleh. Apa lagi? Apa lagi? Sum tulang. Sumsum tulang, biopsi sumsum tulang, boleh. Apa lagi? CBC. CBC, hitung darah lengkap. Apa lagi? CRP. CRP. Kultur darah. Ya, kultur darah, ya. Terus apa lagi? Tadi yang untuk pemeriksaan antibodinya apa namanya? Tes apa? Tes ANA positif. Untuk tes reumatoidnya apa namanya? RF, rheumatoid factor. Oke, mungkin cukup untuk hari ini ya. Saya tutup absennya ya, teman-teman. Jadi yang belum absen kapok, ya. Tutup absennya. Saya akhiri hari ini. Semoga nanti ketika praktikum jauh lebih ini ya, jauh lebih interaktif nanti semuanya berpasangan, dibawa semua alat tulisnya. Saya sarankan memakai training, kalau pakai rok dalamnya training. Oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman.